Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Aryani, guru di Madrasah Sanawiyah Rodotul Falah, sekaligus mahasiswi PPG PAI dalam jabatan tahap 4 di LPTK UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon dengan nomor induk mahasiswa 25031000616. Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Rodotul Falah kelas 8 dengan materi Memperindah Bacaan Al-Quran dengan Ilmu Tajwid, subtema Hukum Lam dan Shor. Selamat menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita belajar untuk materi, silakan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap gerak sebelum belajar, mari kita baca doa. Bismillah, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang gak masuk? Ahmad Ahmad mana? Sakit. Ya, kita doakan ya teman kalian yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Siapa lagi? Ada lagi? Mana? Izin ada keluarga kalian. Oh, ada suratnya ya? Iya. Nah, selanjutnya yuk kita nyanyi dulu lagu wajib. Silakan berdiri. Terpujilah wahai
ya. Nah, setelah kalian lihat video berikut, nah menurut tanggapan kalian apa? Suaranya merdu. Oke, suaranya merdu ya. Terus apa lagi? Bacaan Al-Qur'annya sahih, Bu. Ya masih ya, soalnya kedengarannya juga enak ya didengarnya ya. Nah selain itu, kenapa kita harus ketika membaca Al-Quran kita harus menggunakan ilmu tajwid? Supaya bacaannya tidak salah, harus benar. Karena kalau kita salah dalam membaca Al-Quran itu hukumnya apa? Dosa. Jadi wajib hukumnya kita mempelajari ilmu tajwid. Nah, berikut di sini kita materi hari ini yaitu tentang hukum lam dan ro. Nah, ini berikutnya yaitu tujuan dari pembelajaran ya, pembelajaran hukum lam dan ro. Yang pertama, nah nanti akan jelaskan pengertian dari bacaan lam dan ro. Yang kedua, mengidentifikasikan macam-macam hukum bacaan lam dan ro dalam Al-Quran. Nanti ada pembagiannya, yaitu ada tahwid dan ada tartib. Selanjutnya, menemukan contoh hukum bacaan lam dan ro dalam Al-Quran. Nanti kalian silakan cari contoh sebanyak-banyaknya di dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu membaca ayat Al-Quran dengan menerapkan hukum bacaan lam dan ro secara benar. Jadi tidak boleh asal dalam membaca Al-Quran. Karena tadi kita bisa berdosa. Ya. Nah sebelum kita ke materi ini supaya tambah semangat nih, ayo coba mana tepuk semangat dan lindung. Ding ding ding. Dum dum dum. Dan ding ding ding. Dum dum dum. Alhamdulillah ya, terima kasih karena kalian sudah semangat. Nah sekarang kita lanjut ke materi. Nah perhatikan lagi ya video berikut.
yang terakhir adalah jawazul wajhain. Yang roti ini boleh dibaca tebal ataupun tipis. Dan dalam pembacaan jawazul wajhain ini, apabila ada ro sukun didahului oleh huruf berharokat kasroh dan sesudah ro ada huruf istilah. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam huruf-huruf istilah? Yaitu huruf kho, so, do, to, ri, dan o. Maka pembacaannya boleh dibaca takbir atau tebal atau juga boleh dibaca takik atau tipis. Contoh dari huruf yang termasuk ke dalam jawazul wajhain yaitu pertama mirsodun, itu ro-nya ketika dibaca tipis, kemudian jika dibaca tebal mirsodun itu dibaca tebal ro-nya. Kemudian contoh yang kedua firqatun ketika dibaca tipis, dan ketika dibaca tebal firqatun. Nah, itu bisa kedua-duanya, bisa tebal maupun tipis. Dan itulah materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu lam jalalah dan ro. Sampai di sini dulu pertemuan kita mengenal hukum bacaan lam jalaloh. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ya. Tadi setelah kalian melihat video berikut, gimana? Ada gambaran tentang hukum lam dan ro? Nah, coba ibu tanya. Tadi hukum lam itu terbagi berapa bagian? Lam jalalah atau lafaz Allah? Ada berapa? Ada dua. Oke. Lafaz Allah atau lafaz lam jalalah itu terbagi dua. Ada apa aja tadi? Ada tafkhim. Oke, tafkhim. Artinya apa? Lafaz Allahnya dibaca tebal. Yang satu lagi apa? Tarkik. Oke, kalau tarkik apa? Kebalikannya dari ya tadi dibaca tebal, kalau tarkik dibaca tipis. Nah, bisa dibaca tafkhim ketika kamu melihat di dalam Al-Quran bacaan lafaz Allah atau lafaz lam jalalah. Nah, ada lafaz Allah atau lafaz lam jalalah. Bisa dibaca tafkhim ketika ada ketentuannya ya. Tadi apa ketentuannya? Ketika sebelumnya itu ada harokat fathah atau dhamma. Contohnya seperti apa? Syahidallah. Nah, maka ketika kalian menemukan lafaz Allah sebelumnya itu ada harokat fathah atau jabar, maka dibacanya berbunyi o. Syahidallah. Lafaz Allah tidak boleh syahidallah. Itu salah ya. Harus dibaca apa? Syahidallah. Ya, seolah-olah lafaz Allah itu berbunyi o. Ya. Kalau harokat doma, gimana contohnya? Rasulullah. Nah, ya. Jadi sebelum lafaz Allah itu ada harokat doma atau ps, maka dibacanya itu harus Rasulullah. Terasa tebal di bibir, lafaz Allahnya dia berbunyi o. Kebalikannya, kalau tarkik tadi artinya apa? Tipis. Ketika ada lafaz Allah, kita perhatikan lafaz Allahnya itu sebelumnya itu berharokat apa? Harusnya apa? Kasroh. Oke, contohnya seperti apa? Bismillah. Bismillahi. Dibacanya itu harus tipis lafaz Allahnya. Kadang-kadang tipis dia berbunyi a, ya. Kebalikannya tadi kalau lafaz Allah tapi itu o bunyinya, kalau ini a. Bismillah. Tidak boleh bismillah. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi dia harus dibaca tipis lafaz
ini udah pasti tarkik, tipis dibacanya. Kebalikannya, kalau dia ada doma atau jabar atau fathah, dia harus tebal. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, nggak ada. Tidak paham ya. Sekarang lanjut ke hukum ro ya. Nah, tadi hukum ro itu ada berapa? Terbagi tiga. Oke, ada apa aja? Takhir. Ada apa lagi? Tarkik. Nah, selanjutnya ada jawazul wajhain. Nah, kalau ro takhir itu dibaca tebal rohnya. Kalau ro tarkik dibaca tipis. Kalau jawazul wajhain boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Ada ketentuannya sama seperti hukum al ya atau lafaz Allah. Nah, apa ketentuannya? Yang pertama yaitu ro takhim, ro berharokat fathah ya. Ro berharokat fathah. Nih, ro-nya ada harokat fathah. Ini harus dibaca takhim. Contohnya seperti apa? Rabbukum. Rabbukum. Ro-nya harus dibaca tebal. Rabbukum ya. Terus sekarang yang kedua. Apa yang kedua? Ro-nya itu berharokat doma. Ya. Ro di sini, ro fathah di sini, maaf ya. Tadi ada dua, bisa ro fathah atau ro fathah tain ya. Contohnya kalau ro fathah tain seperti apa? Seperti naro. Pernah dengar ayat berikut? Naro. Ro itu harus dibaca tebal. Naro, ro. Tidak boleh nara ya. Tapi berbunyi o. Naro. Nah, kalau ro doma yang kedua itu ada juga ro doma tain. Ro doma atau ro doma tain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ruziqna. Nah, lihat, perhatikan ro-nya itu berapa apa? Doma. Maka ini harus dibaca tebal. Ya. Atau kalau yang tanwin apa? Yang doma tain. Ghafurun ya. Ghafurun. Nah, ini juga harus dibaca tebal, itu takhir. Sekarang yang ketiga, ro sukun. Sebelum ro sukun ini ada harokat fathah atau domah. Contohnya seperti wa arsala. Nah, ya. Wa arsala. Ini ada. Ini tadi pengertiannya ya. Ini tadi lam. Nanti sebentar ya. Nah, ini ro. Ini lanjala. Ini ro tarkik. Ini rotakinya tadi yang ketiga ketentunya ro sukun sebelumnya itu rokat fathah atau doma. Contohnya seperti tadi apa? Wa arsala.
tebal. Turhamun ya, seperti itu. Yang keempat sekarang yaitu ro sukun, sebelumnya berharokat kasroh tapi dia tidak asli karena dia huruf sebenarnya atau huruf mad. Fi'il madinya seperti roja'a, dari kata roja'a dia menjadi irji'i ya, irji'i. Nah, nanti kita ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amal gitu ya. Ini nanti kita dilihat ya itu asli atau tidak kasrohnya. Kalau ini tidak asli karena asalnya dia dari kata roja'a ya, menjadi irji'i atau mungkin apalagi irkab ya, seperti contoh yang lain. Nah, selanjutnya yang kelima itu ro sukun ya. Ro sukun dia menghadapi huruf istiqlal. Ada yang pernah dengar huruf istiqlal? Artinya meninggi ya, tinggi. Huruf istilah itu ada 7. Terkumpul dalam kalimat khusodobtingting ya. Hurufnya ada 7 ya, istiqlal. Huruf istiqlal. Itu hurufnya ada 7. Apa aja? Ada yang tahu? Kho, sod, dot, goim, to, go. Nah, ini huruf istiqlal. Kalian harus hafal ya, ini huruf istiqlal. Nanti ketika kalian melihat ro sukun ya, ro sukun menghadapi huruf istiqlal yang 7 ini, maka dia harus dibaca tebal ya roknya. Contohnya seperti qirtosun ya, qirtosun. Nah, perhatikan di sini ro sukun, huruf istilahnya apa? Huruf istilahnya sesudahnya ya, ini masih sesudahnya. Sesudahnya huruf to ya. Ketika kalian menemukan di dalam Al-Qur'an ro sukun, setelahnya itu ada huruf istiqlal, salah satunya mau itu kho, sod, dot, goim, to, kof, dan go, maka itu harus dibaca akhir rohnya, harus dibaca tebal. Meskipun dia ini kan sebelumnya ada harokat kasroh, gimana ini bacanya? Tetap, karena dia apa? Karena dia menghadapi huruf istiqlal sesudah huruf rohnya. Jangan dilihat sebelumnya. Tadi kan sebelumnya aja ya. Nah, sekarang sesudahnya. Sesudah huruf ro, ketika ada huruf istiqlal maka dia wajib hukumnya dibaca apa? Tebal atau tahrim. Tos. Contoh yang lain seperti mirsod. Nah, huruf istilahnya apa di sini? Apa? Sod. Oke. Nah, setelah huruf ro sukun ada huruf istilah yaitu sod. Maka ini harus dibaca tebal. Nah, jadi ketika kalian menemukan huruf ro yang 5 ketentuan ini, maka harus dibaca tahrim atau tebal. Nah, selanjutnya kita ada tartik, ro tartik. Ada juga ketentuannya seperti tartik tadi. Yang pertama yaitu apa? Ro tartik. Ro tartik apa? Ro dibaca tipis, pengucapannya di bibir ya, seolah-olah dia
Nih, ro tarqiq. Ro-nya tadi apa? Ro-nya yang pertama harus berharokat. Apa? Kalau ro tarqiq. Ro berharokat kasroh. Ketika kamu melihat ro tarqiq, maka itu harus dibaca tipis. Contohnya seperti apa? Rihlatash, ya. Terus yang kedua, ro sukun sebelumnya berharokat kasroh. Fir'aun, ya, maka itu mafhum. Nah, ro-nya ro apa? Ro tafkhim karena dia berharokat kata-katanya. Kalau tubi, tubi gimana tubi? Oke. Ayo, tubi, nih. Baca tuh. Ayo, dari sini nih bacanya, Sob. Nah, oke, di sini ada Rabbika. Ini ro apa? Tafkhim apa tarqiq? Tafkhim. Dia rohnya berharokat apa? Ini lihat, ro berharokat fathah atau jabar. Oke. Nah, selanjutnya coba sekarang ada isian. Kalian silakan isi tentang materi tadi ya yang kita pelajari, yaitu tentang hukum al dan hukum ro. Tapi sebelumnya coba ayo ice breaking lagi lah supaya semangat. Yuk coba ice breaking lagi. Tepuk pola. Kalau kata ibu tepuk satu, tepuknya satu. Kalau dua tuh dua. Coba tepuk pola. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, dua kali. Oke, terima kasih. Kayaknya masih semangat ya, berarti kayaknya isinya juga semangat. Oke, silakan. Yuk, kalian kan tadi udah belajar nih tentang hukum al dan hukum ro. Silakan diisi ya. Oke, pertanyaannya gampang ya, kan baru tadi. Oke, silakan diisi. Ya, yang pertama ya, hukum al itu dibagi tadi ada berapa bagian tuh? Hukum al, silakan. Ya, sebutkan ada berapa? Ya. Yang kedua tafkhim artinya apa nih? Tafkhim artinya ya, tafkhim artinya apa? Ya. Udah Bu. Sebutin ini Bu. Apa? Udah Bu. Ya, jangan lupa kasih nama dulu. Kasih namanya, kita tutup sama temannya. Oke. Nih, habis ya pulpennya. So, tadi hukum al bagi berapa bagian? Ayo. Udah? Udah? Jangan lupa kasih nama, Ubi. Udah, Sob, silakan kumpulkan ke depan. Bu, udah. Oke, silakan kumpulkan ke depan. Ya, silakan yang udah, silakan duduk kembali. Duduk kembali, oke. Nah, selanjutnya
tunjukkan ke teman-temannya. Nah, ini apa? Hukum apa? Taklid. Contohnya apa? Oke, ini hukum taklid pada lafaz Allah atau lam jalan. Benar gak? Oke, silakan duduk. Selanjutnya yang pakai peci ini, ayo maju. Cowok gantian ya, tadi cewek. Silakan. Cari. Mau rotakin apa mau rotasi? Ya. Sok, sekarang presentasi yang depan. Lihat ke temannya, contohnya benar apa salah nih. Ini hukum apa? Rotakim. Oke, rotakim. Ronya berharokat fathah. Benar apa salah? Benar. Oke, silakan. Terima kasih. Sekarang, ayo. Ayo maju yuk. Ayo maju. Sok, mana nih? Oke, pilih boleh. Mau apa itu? Yuk, sok. Nah, apa ini? Contoh apa? Hukum apa? Tartib. Contohnya apa? Abdillah. Abdillah. Tidak boleh Abdullah ya. Ini benar apa salah? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Satu lagi, Tubi. Tubi, ayo Tubi. Sini Tubi, ayo. Ih, pembacotan Tubi. Ayo. Nih, Tubi, ayo pilih Tubi. Nih, bebas nyaman aja Tubi. Ayo, yang mana? Ya, ayo. Ayo. Nah, tunjukin ke temannya nih. Oke, ini hukum apa? Tartib. Oke. Contohnya apa? Mirrizqillah. Nah, di sini ada dua ya. Rohnya, roh tartib, lafaz awalnya juga tartib. Benar apa salah? Benar. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Alhamdulillah materi hari ini kalian sudah paham ya tentang lam taklid, lam talqid dan juga roh taklid, rotasi dan juga roh jawazul wajhain. Oke. Selanjutnya sebelum ibu tutup kita akan mengulang lagi sedikit ya. Nah, tadi kembali lagi ke hukum lam jalalah atau lam lafaz Allah itu bisa dibagi dua aja. Yang pertama roh taklid, yang kedua roh taklid. Oke. Ini seperti apa? Ini syahidah Allah. Oke, kalau taklid Bismillah. Nah, kalau roh taklid ada 5 ketentuan ya tadi ya. Rohnya roh fathah. Contohnya seperti terus selanjutnya kalau roh taklid ada berapa ketentuan tadi? Ada 4 ya. Sekarang roh taklid contohnya seperti nih.